Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winarti. Saya alumni dari IKIP Negeri Surabaya. Pada saat itu saya lulus tahun 1997 yang sekarang bernama UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Saya tugas di SMK Negeri 4 ini menjadi seorang pengajar, salah satu pengajar di kompetensi keahlian tata boga, sekaligus diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Tata Boga. Sejarah berdirinya Kompetensi Keahlian Tata Boga di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Berdiri jurusan Tata Boga ini pada tahun 2006, yang pada saat itu hanya berjumlah satu kelas atau satu rombel. Kemudian seiring perkembangan dari tahun ke tahun, akhirnya terdapat peningkatan peminat siswa untuk memasuki jurusan atau kompetensi keahlian tata boga. Di jurusan atau kompetensi keahlian tata boga memiliki visi dan misi. Visinya adalah mencetak lulusan yang berprestasi, terampil dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa, serta siap bersaing menghadapi era globalisasi, terutama dalam dunia kuliner. Adapun misinya, yang pertama adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Misi yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan IDUKA, Industri Dunia Kerja. Yang ketiga, meningkatkan mutu tamatan yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Yang keempat, mengembangkan bidang pelayanan jasa, terutama di bidang makanan, guna menyongsong era globalisasi dunia pariwisata dengan ruh kewirausahaan dan kemandirian. Beberapa kegiatan pembelajaran pada kompetensi keahlian tata boga, salah satunya adalah kegiatan praktikum. Praktikum di kompetensi keahlian tata boga dilaksanakan di beberapa laboratorium atau kitchen, yaitu antara lain ada kitchen pengolahan dan kitchen pastry dan bakery. Adapun kegiatannya tersusun secara sistematis. Setiap hari minimal ada 2 kelas yang berada di dalam laboratorium atau kitchen yang melaksanakan kegiatan praktek. Kemudian ketika mereka akan melaksanakan kegiatan praktikum, mereka harus melaksanakan SOP yang ditetapkan, di mana di dalam laboratorium ketika siswa masuk itu harus semuanya safety atau aman. Di antaranya pada kompetensi keahlian tata boga yang dimaksud dengan safety adalah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena berkaitan dengan makanan, sehingga segala sesuatu yang menyangkut bakteri atau kuman itu harus terhalang sehingga tidak bisa mencemari makanan. Dari ujung kepala, siswa harus menggunakan topi chef, topi praktek, kemudian baju praktek lengkap yang modelnya sudah diatur sedemikian rupa. Bagian dada itu berlapis sehingga di sana ada 2 kancing model seperti pakaian chef, kemudian lengan panjang yang semuanya itu ada maknanya, ada tujuannya, di mana double atau 2 lapis pada bagian dada itu adalah untuk melindungi dari panas pada perapian, dan juga pada bagian lengan menggunakan lengan panjang itu juga demikian halnya untuk melindungi kulit tangan dari cipratan minyak panas. Kemudian selain baju kerja, baju praktek juga dilapisi menggunakan apron atau celemek dalam bahasa awamnya, lalu celana panjang dan sepatu yang bawahnya atau alasnya karet yang anti slip atau tidak licin.
Minimal sepatu kets yang tidak mudah terpeleset anak-anak jika lantainya licin. Semuanya itu juga punya tujuan yaitu untuk keamanan atau safety siswa pada saat praktek. Kemudian macam-macam praktek yang dilaksanakan pada kompetensi keahlian tata boga. Di kelas 10 mereka akan mempraktekkan terkait dengan mata pelajaran pengolahan pengetahuan bahan makanan. Mereka akan memilah atau bisa menentukan kriteria bahan makanan yang baik seperti apa. Kemudian mata pelajaran boga dasar, mereka akan mempelajari dasar dari semua ilmu yang akan mereka terima di kelas 11 dan 12. Dasar apa saja itu? Diantaranya adalah pengetahuan bahan, pengetahuan alat, pengetahuan bumbu dan rempah, yang semuanya juga dilaksanakan di laboratorium tata boga atau di kitchen. Kemudian ada pembelajaran yang pelaksanaan kegiatan prakteknya di kelas 11 itu terkait mapel tata hidang, yakni siswa akan belajar tentang table setup, table setting, dan folding napkin. Hal ini semuanya terkait dengan kegiatan servis atau pelayanan kepada tamu di restoran. Kemudian kegiatan praktek di kelas 12 itu ada mata pelajaran terkait pengolahan dan penyajian makanan, kemudian produk pastry bakery, dan produk cake dan kue Indonesia, yang semuanya dikerjakan atau dilaksanakan di laboratorium atau kitchen tata boga. Pada kompetensi keahlian tata boga, siswa akan melaksanakan kegiatan prakerin atau praktek kerja industri, atau sekarang istilahnya sudah berubah menjadi PKL, yakni praktek kerja lapangan, yang itu adalah untuk menambah pengetahuan siswa, dilakukan untuk menambah pengetahuan siswa yang dilaksanakan di luar kelas dan di luar kota tentunya. Selama ini untuk kompetensi keahlian tata boga, pelaksanaan PKL atau pemagangan siswa itu dilaksanakan di kota Surabaya, Tuban, dan Semarang. Kemudian untuk kegiatan kunjungan industri, ini berkaitan dengan prakerin. Kunjungan industri dimaksudkan juga untuk menambah wawasan siswa, untuk menambah pengetahuan mereka secara langsung bagaimana kegiatan atau aktivitas seorang pekerja atau karyawan di dunia industri secara nyata. Kunjungan industri pada kompetensi keahlian tata boga dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa perusahaan makanan. Di antaranya yang sudah pernah kita kunjungi adalah perusahaan biskuit, yaitu Coca-Cola Biskuit yang berlokasi di Surabaya. Kemudian perusahaan keripik salak yang berada di Sleman, Jawa Tengah. Kemudian kunjungan industri selain mengunjungi perusahaan-perusahaan makanan, juga pernah dilaksanakan di sebuah hotel di Surabaya, di mana mereka atau siswa mengikuti kegiatan cooking class. Mereka mendapatkan tambahan ilmu atau pengetahuan dari chefnya untuk mengolah salah satu produk andalan dari hotel tersebut. Pada saat itu kita mengunjungi Hotel Mercure Surabaya. Pada kompetensi keahlian tata boga, salah satu kegiatan yang harus ditempuh siswa di akhir pembelajarannya selama 3 tahun berada di SMK adalah kegiatan UKK, yakni uji kompetensi keahlian. Pada kegiatan UKK tersebut, siswa dituntut mampu untuk mengolah dan menyajikan 4 menu dalam waktu 120 menit atau 2 jam. Menu tersebut diantaranya adalah mulai dari menu pembuka atau appetizer,
kemudian menu utama atau main course, sampai dengan dessert atau penutup, dan dilengkapi dengan beverage atau minuman. Pada uji kompetensi tersebut tidak hanya guru internal saja yang menguji, namun ada satu penguji eksternal yang didatangkan dari Dudi atau Iduka sebagai pembanding utama untuk menguji apakah siswa benar-benar kompeten atau tidak. Adapun output yang diharapkan dari siswa pada kompetensi keahlian tata boga, yang utama adalah mereka bisa bekerja atau bisa berwirausaha secara nyata di dunia masa depan mereka masing-masing. Namun demikian, ada beberapa siswa tidak ingin bekerja, mereka ingin melanjutkan kuliah, itu juga bisa mereka laksanakan meskipun tidak linear dengan jurusan atau kompetensi keahlian tata boga. Ketika mereka sudah jenuh selama 3 tahun berada di SMK, mereka ingin pindah jurusan atau ingin mengambil prodi lain ketika mereka kuliah, itu pun juga tidak ada masalah bagi mereka, yang penting mereka bisa mengikuti. Sedangkan untuk yang bekerja, output dari siswa SMK Negeri 4 Bojonegoro pada kompetensi keahlian tata boga, mereka sudah banyak yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri ada yang di Surabaya, kemudian di luar Jawa, Kalimantan, kemudian di beberapa kota lainnya. Sedangkan yang di luar negeri sudah banyak alumni tata boga yang bekerja di Jepang. Mereka sudah lulus mengikuti uji perekrutan tenaga kerja melalui PT JIK, sudah banyak yang ditempatkan. Kemudian ada juga yang bekerja di negara Kuwait. Kemudian untuk yang berwirausaha, sekarang sudah banyak sekali alumni-alumni yang sudah mendirikan atau punya usaha sendiri. Mereka bisa menyesuaikan atau beradaptasi di dunia kerja secara nyata yang saat ini sedang up to date, sedang marak, yaitu tentang usaha kuliner secara online. Demikian paparan tentang beberapa hal terkait kompetensi keahlian tata boga. Moto kompetensi keahlian tata boga SMK Negeri 4 Bojonegoro: menjadi insan boga berjiwa entrepreneur yang cerdas, kreatif, produktif, inovatif, dan kompetitif. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK 4 Go Internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.